Bab 2032 King Ming Timur ada di sana mendengarkan suara Lin Tian, dan kemudian menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu yakin tidak apa-apa? Cobalah, Lin Tian menertawakan King Ming Timur, yang, menurut metode Lin Tian, mengumpulkan penutup. Tapi penutup ini tidak biasa, warnanya hitam, dan ketika gas hantu bergegas, mereka akan berbaring di atas penutup hitam, membuat penutupnya lebih tebal. Bagaimana? Apakah nyaman? Sangat nyaman, dan perasaan itu hilang. King Ming Timur terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh. Pedang biru abadi bertanya dengan rasa ingin tahu, metode apa ini? Perisai hantu-hantu, iblis dan kaisar abadi. Lin Tian tertawa, dan King Ming Oriental menatap, apakah menurutmu itu topeng hantu? Apa? Saya tidak tahu apakah saya menggunakannya sendiri. Lin Tian menertawakan King Ming Timur, dan King Ming Timur meragukan, tampaknya sangat mirip dengan desas-desus. Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, ayo pergi. Oriental King Ming segera dengan bersemangat mengalami sampulnya, dan kemudian bertanya kepada Lin Tian bagaimana cara mempelajarinya. Lin Tian mengatakan itu diteruskan ke hantu, iblis, dan kaisar abadi. Ini membuat King Ming Timur tertekan dan berkata, jangan selalu mengatakan bahwa Anda adalah Kaisar Lin. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, semuanya seperti ini, kamu tidak percaya, apa yang bisa aku lakukan? Oriental King Ming tidak bisa membantah, jadi dia harus merasakan penutupnya perlahan, dan pria yang tidak konstan dan curiga yang menatapnya di kejauhan berkata, penutup hantu apa itu? Tidak apa-apa lagi. Ketika dia bertanya-tanya, sekelompok orang muncul di depannya, mengenakan baju besi kayu hitam, dan menghentikan mereka. Di sini, tidak ada izin, pria yang memimpin menggambar kamuflase dengan cairan hijau di wajahnya, seperti orang biadab yang menatap Lin Tian dan yang lainnya. Pedang biru abadi segera melepaskan momentumnya, kenapa kamu tidak bisa masuk? Ketika orang-orang ini melihat bahwa itu adalah Kaisar Abadi Bintang 9, mereka langsung terkejut, jadi mereka sangat sopan, terutama orang yang baru saja menghentikan mereka berkata, ada banyak kawanan yang kuat di dalamnya. Sekarang mereka dikelilingi oleh orang-orang di lembah Yuming, dan kami hanya tidak ingin orang luar menimbulkan masalah. Membuat kekacauan, apakah menurut Anda kami terlihat seperti itu? Pedang biru abadi bertanya, tetapi orang-orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, Bintang 9 Abadi terlalu kuat, jadi orang-orang itu hanya bisa saling memandang. Ketidakkekalan tersembunyi, kemudian lompatan di masa lalu, ke orang-orang di depan mereka, dan orang-orang itu melihat Kaisar Abadi Bintang 9 lainnya, terlihat lebih jelek. Yin Chang menatap mereka dan berkata, apakah kamu dari desa binatang Yuming Lembah Yuming? Tepat, orang-orang ini tidak berharap ada yang mengenal mereka, tetapi Yin Chang berkata sambil tersenyum, saya Yin Chang, Kaisar Abadi kelima dari kerajaan Pri Yuming. Apa? Kerumunan itu terkejut, dan yang tidak konstan melanjutkan, saya akrab dengan Tuan Villa Anda. Orang-orang ini saling memandang, tetapi Yin Chang melanjutkan, Anda dapat menghubungi El Anda dan Tuan untuk mengkonfirmasi. Orang-orang ini harus melakukannya, dan kemudian orang-orang itu mendapatkan konfirmasi, satu persatu dengan cara yang penuh hormat, orang dewasa yang tersembunyi. Kebanggaan Yin Chung meningkat, dan kemudian menunjuk ke tiga Lin Tian, kamu harus menghentikannya untukku. Tuan Yin, mengapa demikian? Beberapa orang bingung dan bertanya, tetapi Yin Chang menatapnya dan berkata, mari kita mulai dengan tanganmu. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Tapi mereka juga memiliki Kaisar Abadi Bintang 9. Satu orang merasa malu, tetapi Yin Chang berkata, bukankah kamu pandai mengendalikan kawanan di vilamu? Kendalikan kawanan terdekat dengan cepat dan tangani orang-orang ini dengan baik. Ini, orang-orang itu saling memandang. Yin Wuchang berkata, apakah Anda ingin saya mengundang Master Villa Anda? Orang-orang ini tidak berani, jadi satu persatu mengeluarkan terompet seperti benda-benda, dan meledakkan, maka semakin banyak orang muncul di dekatnya. Tidak hanya itu, tetapi juga makhluk abadi bintang 8, yang juga mengenakan baju besi kayu, berkata dengan wajah serius, apa yang terjadi? Orang-orang itu segera melapor kepadanya dan berkata, Tuan Su, terserah Anda untuk memutuskan. Ini disebut Su dewasa, menatap Yin Wuchang dan curiga, saya Su Tianmo di villa bawah. Aku tidak peduli siapa namamu, sekarang saya akan memberi Anda tugas, pastikan untuk menjatuhkan mereka bertiga, kata yang tidak konstan. Su Tianmo ragu-ragu dan melihat pedang biru abadi, ini dia. Dia, pedang biru abadi, bukan apa-apa, lebih lemah dariku, kata Yin Wuchang, dan semua orang terkejut ketika mereka mendengar pendekar pedang, Kaisar Abadi Pedang Biru. Su Tianmo berkata dengan malu, Tuan Yin, bagaimana kita bisa melawannya? Kalau begitu aku akan menjeratnya dan memberimu dua lainnya, kantor pusat, Yin Wuchang menatap. Su Tianmo berpikir itu layak, jadi dia berkata, tidak masalah, saya bisa menyelesaikan dua lainnya. Yah, itu sudah beres, dengan itu, Yin Chang menatap pedang biru abadi, sekarang saya punya pembantu. Tidak peduli berapa banyak bantuan yang bisa kamu berikan padanya. Kentut, bahwa ketidakkekalan Yin tidak mempercayainya, dia segera menjerat Kaisar Abadi Pedang Biru dan tidak membiarkannya membantu. Adapun Su Tianmo,
Dia fokus pada Qingming Oriental, karena dia berpikir bahwa Qingming Oriental adalah kaisar abadi, sementara Lin Tiantian dan Jin Xian tidak cukup. Oleh karena itu, Su Tianmo berkata kepada orang lain, abadi emas akan diberikan kepadamu, dan aku akan menyelesaikan kaisar abadi ini. Iya, Su Tianmo melepaskan tali dan dengan cepat menjerat Qingming Timur. Qingming Timur memandang Lin Tian dengan muram, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bukankah kamu sangat baik? Ada apa? Dia bintang 8 abadi, aku bahkan tidak memiliki 5 bintang. Qingming Timur tertekan, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya itu adalah beban untuk membawamu. Anda, Qingming Timur sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata, tetapi Lin Tianel mengangguk pada Su Tianmo dan tersenyum, sebaiknya kamu berurusan denganku. Dengan itu, Lin Tian melambai, dan tali sisi lain terbang ke tangan Lin Tian, dan diubah menjadi besi tua oleh Lin Tian. Orang-orang yang hadir dibutakan, mereka tidak menyangka peri emas memiliki kekuatan yang begitu kuat, tapi Su Tianmo marah, wah, aku senjata ajaib tingkat raja, bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Jangan katakan level raja, bahkan level Tuhan, aku bisa langsung mematahkannya, Lin Tian berkata sederhana, sementara Su Tianmo berkata dengan marah, cari kematian. Yin Chang, yang ada di sana, seperti menonton hiruk pikuk, bunuh dia dengan cepat. Tetapi yang tidak dapat dipikirkan orang adalah bahwa tidak peduli bagaimana Su Tianmo menyerang Lin Tian, dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang Lin Tian, dan Lin Tian masih berdiri di sana dengan sengaja dan bersemangat, ayo, jangan buang waktu. Anda, Su Tianmo, ini pertama kalinya bertemu pria aneh seperti itu, jadi dia tidak bisa berbicara dengan marah. Orang lain gelisah, dan omelan yang tidak konstan, sekelompok sampah, vilamu, tidak ada orang galak, orang-orang itu saling memandang, dan akhirnya menatap Su Tianmo, yang berkata dengan muram, sepertinya aku hanya bisa memimpin kawanan itu. Bab 2033 Yin Chang senang mendengar kata-kata Su Tianmo, dan mengingatkannya, lebih baik mendapatkan yang kuat. Su Tianmo mengangguk, dan kemudian mulai merapal mantra untuk memanggil binatang hantu di lembah. Setelah beberapa saat, binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Lin Tian tersenyum, dan Su Tianmo melihat Lin Tian dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Aku sedang berpikir, apakah kamu ingin berterima kasih karena telah membawa binatang itu? Lin Tian menertawakan Su Tianmo, dan Su Tianmo menatap, apakah menurutmu kami bercanda denganmu? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Su Tianmo sedang terburu-buru, dia adalah bintang 8 abadi, dia akan ditertawakan oleh Dewa Emas. Jadi Su Tianmo bersenandung, mengeluarkan tanduk, dan meledakkannya, dan hantu dan binatang buas itu bergegas ke Lin Tian satu persatu seolah-olah mereka dirangsang oleh sesuatu. Orang-orang berpikir bahwa Lin Tian, Dewa Emas, pasti akan kewalahan oleh hantu dan binatang buas ini. Sementara Yin Chang sedang menonton drama, adapun pedang biru abadi, dia tertawa, hantu dan binatang buas ini terlalu lemah. Yin Wuchang bercanda, kaisar abadi pedang biru, hantu dan binatang buas ini, meskipun mereka tidak baik di mata kita, lebih dari cukup untuk berurusan dengan abadi emas. Tapi pedang biru abadi tersenyum, Yin Chang, kamu belum melihat jiwa abadinya, jika sudah, kamu akan tahu betapa mengerikan dan kuatnya dia. Itu hanya peri emas kecil, seberapa kuat itu, Yin Wuchang tidak berpikir demikian, tetapi pedang biru abadi tersenyum dan berkata, kamu akan lihat nanti. Yin Wuchang tidak benar, tetapi binatang hantu itu bergegas ke hutan. Orang-orang mengira Lin Tian akan segera dihancurkan, siapa yang tahu Lin Tian berdiri di sana tertawa dan tertawa bahagia. Su Tianmo bingung, jadi dia terus mengendalikan, hantu dan binatang buas di sekitarnya semuanya akan memasuki benda langit hutan dalam waktu singkat. Lin Tian memandang Su Tianmo dan bertanya, apakah ada yang lain? Apa? Su Tianmo dibutakan, dan yang lainnya tercengang, beberapa orang masih bertanya-tanya, apa maksudmu, orang ini? Lin Tian menertawakan Su Tianmo, aku bertanya padamu, apakah ada monster lain? Jika ada, lanjutkan menelepon, jika tidak, tidak apa-apa. Su Tianmo berkata dengan marah, apa yang bisa disebut? Saya sudah menelepon. Apa yang tidak bisa disebut? Itu sangat kuat. Apakah Anda pikir Anda menginginkannya? Anda bisa memilikinya. Lupakan saja, saya akan menemukannya sendiri. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia memejamkan mata dan mulai menggunakan keterampilan memancing hewan. Sihir semacam ini khusus digunakan untuk menarik hantu atau binatang buas lain dalam jarak tertentu. Tapi kami tidak tahu. Kami saling memandang satu persatu. Beberapa orang bergumam, ada apa, nak? Dia berkata, dia menemukannya sendiri. Orang-orang bertanya-tanya, dan Su Tianmo menatap Lin Tian seperti orang bodoh. Tetapi Yin Chang marah, kamu adalah kelompok sampah yang tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan binatang hantu yang kuat. Su Tianmo tidak berdaya, kami melakukan yang terbaik. Bersenandung, Yin Chang sangat kesal, tetapi Su Tianmo menghela nafas tak berdaya, tetapi saat berikutnya, semua orang melihat yang mengerikan le adegan. Seekor binatang hantu besar, beberapa orang tinggi muncul di depan kerumunan, beberapa orang demensia cara, monyet hantu raksasa.
Dan harimau hantu raksasa. Adegan itu bergetar ketakutan, karena binatang hantu ini adalah tuan di sini, dan mereka sangat kuat. Tidak hanya itu, hantu dan binatang buas ini, tetapi juga dengan sekelompok adik laki-laki yang menggertak, membuat orang-orang villa ini menghindari satu persatu. Yin Chang bertanya-tanya, ada apa? Su Tianmo menatap Lin Tian dan menunjuk ke arahnya dan berkata, ya, dia melakukannya. Setelah mendengar ini, Yin Wuchang berkata kepada Lin Tian, wah, apakah kamu gila, monster yang begitu kuat? Kuat itu baik, Lin Tianxie tertawa, dan kemudian hewan hantu gila itu, seperti melihat mangsa, bergegas ke Lin Tian dengan panik, dan kemudian memasuki benda langit hutan. Su Tianmo dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan kedua mata untuk melihat apa yang akan terjadi pada Lin Tian. Apa yang tidak mereka duga adalah Lin Tian melakukan sesuatu, dan bahkan berkultivasi dari 1 bintang menjadi 2 bintang. Orang ini, dia menerobos, ada apa? Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, hewan hantu ini terlalu sedikit. Orang-orang menatap Lin Tian seperti orang gila, tetapi pedang biru abadi menatap Yin Chang yang terkejut. Tahukah kamu mengapa dia datang ke sini? Mengapa? Yin Wuchang curiga, dan pedang biru abadi tersenyum dan berkata, dia datang ke sini untuk menemukan binatang hantu yang kuat, yang akan membuatnya lebih kuat. Yin Chang tiba-tiba menyadari kutukan yang sama, dan kemudian dengan cepat berteriak kepada orang-orang di villa, tidak, jangan biarkan binatang hantu itu mendekatinya. Orang-orang itu saling memandang, dan Su Tianmo berkata dengan canggung, apa yang bisa kita kendalikan, kita tidak bisa mengendalikan, kita juga tidak bisa. Mendengar ini, Yin Chang sedang terburu-buru, limbah, sungguh sekelompok sampah. Lin Tian, bagaimanapun, menatap Yin Chang dan berkata sambil tersenyum, kamu jiwa abadi sangat kuat, jika saya menelannya, saya bisa meningkat pesat. Yin Chang bergidik sejenak, segera mundur ke satu sisi, lalu menatap Lin Tian, apakah itu kamu, ingin menelanku, Anda bermimpi? Setelah itu, Yin Chang mau tidak mau membawa Su Tianmo dan yang lainnya pergi, dan orang-orang itu pergi dari sini seperti monster. Sekelompok pengecut, mencemooh pedang biru abadi. Oriental King Ming memikirkan adegan barusan dan berseru, binatang hantu itu, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Lin Tianxie tersenyum dan melanjutkan, tetapi pedang biru abadi bertanya, Tuan, apakah ada hewan hantu yang kuat di dalamnya? Ya, aku merasakannya. Selain itu, monster-monster ini tenang, jadi mereka seharusnya tidak lemah, Lin Tian menjelaskan. Pedang biru abadi mengerti, dikatakan bahwa ada banyak hantu dan binatang aneh di lembah, dan mereka bersembunyi sangat dalam, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Aku juga ingin tahu tentang binatang buas seperti apa itu, Lin Tian tertawa, dan melanjutkan, sementara pedang biru abadi mengikuti. Hijau Timur Ming hanya bisa bergumam, dia benar-benar tidak takut pada apapun. Namun, pada saat ini, di sebuah gunung, orang-orang dari villa gunung berkumpul, dan ketidakkonsistenan juga ada di kerumunan. Su Tianmo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Yin, siapa orang itu? Yin Chang terlihat putih dan membencinya, itu hanya peri emas, itu membuatmu takut. Su Tianmo berkata dengan canggung, Tuan Yin, di mana abadi emas, itu monster. Pengecut Yin Wuchang menatap, tetapi semua orang takut untuk berbicara, tetapi satu persatu mereka bergumam. Adapun Yin Chang, dia bermartabat dan bertanya, apakah Anda memiliki mata-mata yang tahu di mana dia berada? Su menjelaskan, di lembah ini, kami memiliki beberapa burung yang terbang di udara. Jika Anda ingin mengenal mereka, Anda dapat mengetahui di mana mereka berada melalui gambar yang dikirim kembali oleh burung-burung ini. Cepat, aku ingin melihatnya. Yin Wuchang sedang terburu-buru, tetapi Su Tianmo harus mulai berhubungan dengan burung, hantu, dan hewan terbang di langit. Kemudian, Su Tianmo melambai dan sebuah gambar muncul, yang persis seperti adegan Lin Tian San berjalan di lembah. Sekarang, kemana mereka akan pergi? Melihat Lin Tian bergerak maju, Yin Chang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bab 2034 Su Tianmo memandang mereka dan tampak bingung. Ini seperti pergi ke area hantu dan binatang buas terdalam di lembah. Apa yang ada di tempat terdalam, perlu berlari ke sana, yang tidak konstan bingung, dan Su Tian berkata, hanya ada monster mengerikan di dalamnya, dan kita tidak bisa melawan mereka. Sesuatu yang tidak bisa kamu lawan, Yin Wuchang tidak percaya, dan Su Tianmo menjelaskan, Anda tidak tahu sesuatu, Tuan Yin, di kedalaman tempat ini, beberapa binatang hantu tidak peduli dengan kita. Tetapi jika kita memprovokasi dia, kita akan dihancurkan olehnya. Bahkan Kaisar Abadi Bintang 9 bukanlah lawan mereka. Binatang hantu yang tidak bisa dihadapi Kaisar Abadi Bintang 9, apakah menurutmu aku bodoh? Yin Wuchang tidak percaya, tapi roh jahat Su Tian terlihat jelek. Apa yang saya katakan itu benar? Yin Chang masih tidak percaya, jadi dia terus menatap gambar yang ditunjukkan Su Tianmo. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian datang ke kolam renang. Lin Tian berdiri di depan kolam, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, ada hal-hal besar di dalamnya. Kaisar Abadi Pedang Biru ragu, tapi aku, bagaimana tidak menemukan apa-apa?
Aku akan memaksanya keluar, dan kamu akan lihat, setelah Lin Tian selesai, dia mengambil beberapa batu dari sekeliling dan kemudian memukulnya ke dalam air. Ketika Su Tianmo melihatnya, dia terkejut dan berkata, orang ini gila, dia bahkan pergi untuk memprovokasi binatang iblis air di dalam air. Binatang iblis air, ya, ada binatang iblis air yang mengerikan di bawahnya. Dikatakan bahwa ia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat langsung mengkolonisasi orang dan kemudian memakannya. Su menjelaskan. Yin Chang tidak percaya, dan bergumam, aku tidak percaya pada monster seperti itu. Tuan Yin, apa yang saya katakan itu benar, Su Tianmo ini tidak berdaya, tetapi Yin Chang masih tidak percaya dan melihatnya dalam diam. Sekitar beberapa saat kemudian, air tiba-tiba bergerak, dan seekor gurita besar terbang dan melayang di udara. Pada saat yang sama, gurita memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan hitam, dan menari di sana, dan mengembalikan jalan napas. Siapa yang melemparkan barang ke arahku? Saya. Lin Tian menertawakan binatang hantu itu dan berkata, sementara gurita itu menatap, beraninya kamu memprovokasi aku, manusia kecil, apakah Anda ingin mati? Lin Tian tersenyum padanya, kamu adalah kekuatan yang baik, aku jatuh cinta padamu. Sekarat, binatang hantu ini dengan cepat menjerat Lin Tian, dan kemudian orang-orang dan binatang hantu memasuki air bersama. Boom, genangan air memercik, dan King Ming Timur terkejut, dan menatap pedang biru abadi. Apakah dia akan baik-baik saja? Tapi pedang biru abadi tersenyum percaya diri, jangan khawatir, binatang hantu itu tidak bisa membantunya. King Ming Timur meragukan, tetapi di sisi lain, dia melihat ketidakstabilan gambar itu dan berkata, sayang sekali mati seperti ini. Tidak apa-apa untuk mati, jika tidak, orang seperti itu akan hidup, dan itu akan berakhir, tapi Su Tianmo berkata dengan gembira. Yin Chang masih tidak mau memastikannya, jadi dia berkata, ayo pergi dan lihat. Kami, Su Tianmo tercengang, dan Yin Chang menatap, wah pada masalahnya, pertanyaan. Ini, orang dewasa yang tersembunyi. Sekarang binatang hantu itu marah, jika kita berada di masa lalu, apakah kita akan terpengaruh olehnya? Jika demikian, tidak bisakah kita lari? Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk berlari, kata Su. Ada begitu banyak omong kosong, pergi, Yin Wuchang memaksa mereka untuk pergi. Tetapi orang-orang ini harus mengikuti dalam diam, dan kemudian datang ke daerah di mana pedang biru abadi berada. Ketika pedang biru abadi melihat begitu banyak orang datang, dia tertawa, mengapa, lagi? Yin Chang berkata sambil tersenyum, aku baru saja melihat anak itu dibawa ke air oleh binatang hantu yang kuat, jadi aku datang untuk melihat kesenangannya. Menonton hiruk pikuk, konyol, pedang biru abadi tersenyum, dan Yin Chang menatap, apa yang lucu? Tapi pedang biru abadi menjelaskan, Yin Wuchang, itu bukan bualanku, dia benar-benar baik-baik saja, kamu bisa yakin. Baiklah, baru saja, binatang hantu yang begitu kuat, kamu bilang tidak apa-apa, Anda pikir kami buta? Yin Chang itu masih tidak berpikir Lin Tian yang aman. Pedang biru abadi tersenyum tetapi tidak berbicara. Adapun Su Tianmo, dia menjelaskan, hantu dan binatang buas di sini telah memakan kaisar abadi 8 bintang dan 9 bintang yang tak terhitung jumlahnya, jadi bocah itu pasti akan mati. Namun, pedang biru abadi masih tidak peduli. Tapi King Ming Timur mendengar ini, tetapi wajahnya jelek. Jelas, dia tidak menyangka bahwa binatang hantu itu begitu kuat. Namun, pada saat ini, gelembung yang tak terhitung jumlahnya meledak dari air. Orang-orang mengira bahwa binatang hantu itu keluar, dan mereka takut untuk melarikan diri ke kejauhan, tetapi Lin Tian keluar. Tidak hanya itu, Lin Tian memiliki 3 bintang kekuatan Jinxian, dan pedang biru abadi bercanda, tuanku, Anda benar-benar semakin kuat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, seharusnya monster-monster ini. Kalau begitu ayo lanjutkan, pedang biru abadi bersemangat, dan Lin Tianen berkata, ayo pergi, aku membutuhkan lebih banyak binatang hantu tingkat super abadi ini. Super abadi, pedang biru abadi tidak mengerti, tetapi Lin Tian menjelaskan, binatang hantu barusan telah melampaui level abadi, yaitu, ia telah melampaui kekuatan kaisar abadi bintang 9 dan mencapai tingkat binatang hantu. Pedang biru abadi tiba-tiba menyadari, sementara Lin Tian terus memimpin, sedangkan untuk orang-orang terdekat, mereka menjadi demensia. Secara khusus, Su Tianmo bingung, orang ini, bukan apa-apa. Wajah Yin Wuchang jelek. Apakah monster-monster ini memiliki level yang berbeda? Bagaimana bisa dihancurkan olehnya? Monster-monster ini telah melampaui kaisar abadi bintang 9, yang sangat mengerikan. Su Tianmo menjadi gugup dan mulai semakin takut pada Lin Tian. Yin Chang tidak berdamai. Dia berlari ke kolam dan menemukan bahwa tidak ada napas. Dia bertanya-tanya, kenapa tidak ada kekuatan? Orang ini, bagaimana kamu melakukannya? Yin Chang sangat tertekan. Tetapi Su Tianmo berkata, Yinda, ayo pergi. Pergi, tidak mau, aku harus melihatnya terluka oleh binatang itu. Saat ini, Yin Chang ingin melihat Lin Tian jatuh, jadi dia mengikuti yang lain. Orang-orang ini bersedia, tetapi mereka takut akan ketidakkonsistenan, jadi mereka hanya bisa mengikuti dalam diam.
Setelah beberapa saat, Lin Tian dan yang lainnya datang ke dasar gunung, tetapi Kaisar Abadi Pedang Biru bertanya-tanya, bagaimana bisa ada gunung? Su Tianmo dan yang lainnya yang tidak jauh jelas belum pernah ke sini, jadi mereka semua terlihat mencurigakan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini bukan gunung, ini hewan hantu, hanya saja itu besar dan suka seperti gunung. Apa? Binatang hantu? Kaisar Abadi Pedang Biru melihatnya untuk pertama kalinya, jadi dia mengalami beberapa kecelakaan. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian dan yang lainnya, tetapi mereka hanya menonton dalam diam. Sampai Lin Tian berteriak ke gunung, berubah menjadi orang sungguhan. Pada saat ini, gunung itu bergerak dan berubah menjadi manusia batu besar, dan permukaannya ditutupi dengan tanah dan pepohonan yang tampak seperti gunung yang berdiri. Semua orang di kejauhan tercengang, terutama Su Tianmo berkata dengan demensia, itu mengerikan. Yin Wuchang, sebagai Kaisar Abadi Bintang 9, juga merasakan kekuatan binatang hantu, sehingga seluruh jiwa abadi bergetar, dan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. King Ming Timur bahkan lebih bodoh, saya tidak tahu harus berbuat apa. Bab 2035 pada saat ini, pria besar itu marah dan menatap Lin Tian dan mereka. Kamu telah membuatku istirahat. Aku akan membangunkanmu. Lin Tian tersenyum padanya, dan pria besar itu menatap, katakan padaku untuk bangun, apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingin kekuatanmu. Lin Tian sangat lugas, dan kehadiran orang tetap ada, beberapa orang juga diam-diam memarahi, bocah ini terlalu gila. Wajah Su Tianmo juga berkerut, adapun ketidakkonsistenan, dia terlihat aneh, apakah bocah ini gila? Pada saat ini, binatang hantu itu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian raungan, angin kencang, menyapu semua orang, bahkan Kaisar Abadi Pedang Biru yang tidak konstan. Hanya Lin Tian yang berdiri di sana, membiarkan angin hantu bertiup, tetapi tetap tidak tertiup angin, dan orang-orang di kejauhan terkejut ketika mereka melihatnya. Yin Chang juga bertanya-tanya, orang ini, kenapa tidak ada apa-apa? Itu karena dia sangat bagus. Pedang Biru Abadi tersenyum dan berkata bahwa Yin Wuchang masih tidak percaya. Dia berkata, jangan menakut-nakuti saya, dia hanya abadi emas. Tidak peduli seberapa kuat, dia masih abadi emas. Naif, Pedang Biru Abadi ini dibenci, tetapi Yin Chang bersenandung, tidak berbicara, tetapi menonton dalam diam. Binatang hantu itu, bagaimanapun, mengambil angin dan menatap Lin Tian Leng dan berkata, mengapa kamu baik-baik saja? Aku berkata, aku ingin kekuatanmu, yang lebih kuat darimu. Lin Tian tersenyum pada binatang itu. Jalan napas binatang hantu, kekuatanku, kecuali aku, tidak akan menghilangkan. Oh, apakah itu? Lalu saya datang, Lin Tian melompat satu sama lain, dan tubuh besar itu seperti bukit yang bergerak. Namun, binatang hantu ini tidak disentuh oleh Lin Tian sesuka hati. Itu langsung menutupi Lin Tian dengan tanah yang tak terhitung jumlahnya dan menghirupnya ke dalam tubuhnya. Orang-orang menarik napas, dan Su Tianmo bergumam, sekarang, aku pasti sudah mati. Yin Wuchang sedikit kasihan, aku sudah sangat mati, aku tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Tapi Pedang Biru Abadi tersenyum, lihat, dia belum mati. Yin Chang tidak percaya. Apakah itu masih abadi? Anda pikir dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Atau apakah jiwa itu abadi? Tonton saja, Pedang Biru Abadi berkata dengan percaya diri. Tetapi Yin Wuchang masih tidak peduli, sampai binatang hantu besar itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian tubuhnya menjadi sedikit lebih kecil. Orang-orang penasaran dengan apa yang terjadi. Mata Su Tianmo bahkan lebih besar, roh binatang itu semakin lemah. Yin Chang terlihat bermartabat. Ada apa? Pedang Biru Abadi menjawab. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Binatang itu bukan lawannya. Yin Chang mengerutkan kening, dan memiliki semacam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan di hatinya, seolah-olah Lin Nai akan baik-baik saja. Pada saat ini, binatang hantu itu benar-benar direduksi untuk menghilang, sementara Lin Tian berdiri di sana, menertawakan orang-orang, dan pada saat yang sama, pencapaiannya mencapai keabadian emas bintang 4. Pedang Biru Abadi segera lewat, dan King Ming Timur juga berjalan bersama dengan demensia, tetapi ketidakkonsistenan ini tiba-tiba menangkap King Ming Timur, dan jimat ditempelkan on dia, membuatnya tidak bisa bergerak. Pedang Biru Abadi segera berhenti dan mengerutkan kening. Yin Chang, aku tidak menyangka kamu menjadi penjahat seperti itu. Ini disebut strategi. Ketidakkekalan Yin itu berpuas diri, maka satu tangan menggenggam King Ming Oriental itu, dan menatap Lin Tian untuk tersenyum berkata, wah, kamu sangat galak, tetapi jika kamu tidak menyerah, aku akan membunuhnya. Kamu bisa membunuhnya, dia tidak ada hubungannya denganku. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan King Ming Timur sedang terburu-buru, siapa namaku dan itu tidak masalah. Apakah kamu ada hubungannya denganku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Is Green Ming mendengar ini, hanya bisa dengan cara kulit kepala yang keras. Bagaimana mengatakan, kita telah bersama begitu lama, bahkan jika itu tidak masalah, juga mengalami kesengsaraan. Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Kamu bertanya kepada mereka, apakah itu baik-baik saja?
Oriental King Ming memandang orang-orang di Villa Gunung, dan orang-orang ini menatap Oriental King Ming dengan aneh satu persatu. Tetapi Yin Chang marah, aku tidak peduli apa hubunganmu, tapi sekarang, kamu harus menyerah, atau dia akan mati. Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu lanjutkan, aku tidak peduli. Setelah itu, Lin Tian berbalik, dan pedang biru abadi tersenyum dan mengikuti langkah yang tidak konstan. Yin Chang sangat marah sehingga dia menggigit giginya, brengsek. King Ming Timur tersesat, bahkan tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di balik ketidakkonsistenan, dan kehancuran virtual menghantam ketidakkonsistenan itu. Yin Wuchang berteriak, sebelum dia bisa bereaksi, sosok itu membawa King Ming Timur pergi. Ketika King Ming Timur kembali, dia menemukan itu adalah Lin Tian, yang membuatnya bingung, bukankah kamu di depan? Saya di depan, tetapi saya memiliki beberapa tubuh terpisah. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Yin Chang diserang oleh serangan diam-diam. Dia sangat sedih. Wah, bagaimana kamu berlari di belakangku? Lin Tian berkata sambil tersenyum, tebak, kamu, jangan biarkan aku mengambil kesempatan, atau aku akan membunuhmu. Oh, sepertinya kamu ingin merasakan perasaan diserang olehku. Lin Tian menertawakannya, tetapi Yin Chang sangat ketakutan sehingga dia membawa orang-orang itu untuk lari. Tapi pedang biru abadi tidak mengerti. Bagaimana Anda menyerangnya, tuanku? Lin Tian tersenyum. Sebelum mereka tiba, perpisahan saya sudah berubah menjadi pasir. Pasir, pedang biru abadi mencurigakan, dan pasir di sekitarnya melonjak. Akhirnya, pasir berubah menjadi seseorang, yang juga Lin Tian. Hijau Timur Ming konyol, ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Pedang biru abadi juga menarik napas, ke dalam pasir, aku tidak tahu. Lin Tian secara alami mempelajari teknik peleburan pasir, dan baru saja menggunakannya, saya merasa cukup baik. Tapi di mata Oriental King Ming, Lin Tian adalah monster, dan Lin Tian membersihkan suasana hatinya dan tersenyum. Lanjutkan. Apakah ada hal lain di dalamnya? Pedang biru abadi tampak mencurigakan, dan Lin Tianen berkata, ada juga, dan itu adalah binatang hantu yang sangat kuat. Pedang biru abadi segera mengikuti Lin Tian, sementara King Ming Timur mengikutinya diam-diam. Namun, tidak jauh saat ini, Su Tianmo terus menunjukkan gambar Lin Tian dan orang lain pada ketidakkonsistenan ini. Yin Chang terluka saat ini, dan seluruh wajahnya tidak bagus. Bajingan sialan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Tuan Yin, apakah Anda baik-baik saja? Su Tianmo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihatnya seperti ini, dan Yin Chang sangat marah, tidak apa-apa. Tetapi semua orang saling memandang, dan beberapa orang berbisik, ada apa dengan orang dewasa yang tersembunyi ini? Mengapa begitu sulit untuk dipukul sekali? Siapa tahu, semua orang bingung. Yin Chang mendengar komentar orang dan marah. Siapa yang bisa berbicara lagi? Mereka semua terdiam sekaligus. Tetapi Yin Chang memandang Su Tianmo dan bertanya, kemana mereka akan pergi sekarang? Su Tianmo melihat gambar itu dan berkata, tergantung pada situasinya, kita harus melanjutkan. Di dalam, apakah itu berbahaya? Yin Chang hanya ingin tahu apakah ada kekuatan untuk menjatuhkan Lin Tian. Bab 2036 Su Tianmo menghadapi masalah ketidakkonsistenan. Dia hanya menjawab, sejujurnya, tidak ada seorang pun di villa kami yang berani masuk. Oh, berbahaya, ya. Dikatakan bahwa ada binatang hantu di dalamnya. Ini seperti bayangan, ini sangat cepat. Bahkan Kaisar Abadi Bintang 9 tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dan kemudian dia meninggal. Su Tianmo berkata dengan wajah serius. Yin Chang tidak percaya, dan berkata, jika ada binatang hantu yang begitu kuat, bukankah negeri dongeng akan dihancurkan? Kamu tidak tahu bahwa monster kuat di sini tidak akan habis. Su Tianmo itu menjelaskan semuanya, tetapi Yin Chang tidak mengerti untuk bertanya, mengapa? Ini, bagaimanapun, aku tidak mengerti. Sangat aneh. Setan Su menghela nafas. Yin Chang melihat orang lain, dan yang lain menganggukkan kepala. Jelas, tempat ini sangat aneh, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jika demikian, bocah itu pasti akan mati. Yang tidak konstan tiba-tiba menjadi bahagia dan tertawa. Su juga berjanji, selama dia berani memasuki hutan aneh, dia akan mati. Oke, mari kita tonton saja. Saat ini, Yin Wuchang membenci kematian Lin Tianma. Adapun Lin Tian, mereka telah datang ke hutan, yang terlihat sangat gelap dan memiliki suasana hantu yang kuat. Tuanku, roh hantu di sini tidak sederhana, pedang biru abadi berkata dengan gelisah, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini adalah binatang hantu yang kuat, kamu harus berhati-hati. Kuat? Apakah itu bagus? Ini sangat kuat. Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa pedang biru abadi segera berjaga-jaga. Tanpa diduga, sebuah bayangan tiba-tiba bergegas dan langsung mengenai pedang biru abadi. Pedang biru abadi dipukuli untuk terbang, dan kemudian setelah berjuang untuk bangun, dia menemukan jejak cakar kucing di wajahnya. Ini, apa yang tidak dilihat oleh iblis sama sekali. Pedang biru abadi ketakutan, dan King Ming Timur bergumam, baru saja, apakah ada sesuatu yang datang ke sini? Omong kosong, aku seperti itu,
Pedang biru abadi merasa wajahnya terbakar, dan dia sangat tertekan. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya benda ini memperlakukanmu sebagai musuh. Mengapa? Bukankah seharusnya kamu, Kaisar Peri Pedang Biru Tukau naik? Dan Lin Tian tertawa, mungkin, dia pikir kamu lebih kuat. Pedang biru abadi segera menganiaya dan berteriak ke sekeliling, ini yang lebih kuat, kamu telah melakukan kesalahan. Dalam kegelapan hutan, tawa tajam datang, apakah menurutmu aku bodoh? Ketika pedang biru abadi melihat sebuah suara, dia berkata dengan penuh semangat, aku serius, dia benar-benar lebih kuat dariku. Jika Anda ingin menyerang, Anda harus menyerangnya. Aku akan menyerangmu. Tepat setelah suara itu jatuh, bayangan datang lagi, tetapi pedang biru abadi tidak bereaksi dan ditangkap lagi. Ini membuat pedang biru abadi menatap Lin Tian dengan muram, dewasa, pikirkan cara. Aku akan melihatnya sebentar. Lin Tian selesai, melangkah maju beberapa langkah, lalu tersenyum dan berkata, keluar, jangan licik. Kamu adalah peri emas kecil, Anda berani untuk berbicara denganku seperti ini. Aku tidak hanya berani, tapi aku akan menghancurkanmu. Lin Tian menertawakannya, tetapi binatang hantu yang mendengar ini membuat tawa aneh. Tawa itu berkeliaran di hutan, dan itu terdengar mengerikan. Neraka hijau timur tergagap, ada apa? Ini sangat menakutkan. Tapi pedang biru abadi melihat ke kedua sisi wajahnya dan berkata, orang ini, ada masalah. Oriental King Ming melihat kedua bekas luka itu dan menarik napas setelah menjadi hitam. Ini benar-benar menakutkan. Omong kosong, pedang biru abadi membenci satu mata. Tetapi Su Tianmo dan yang lainnya yang mengintip dalam kegelapan saat ini sudah terkejut. Yin Chang bahkan lebih bersemangat dan berkata, sungguh hal yang mengerikan, saya bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Su Tianmo juga menyimpulkan, bocah ini pasti mati kali ini. Yin Chang berkata dengan bangga, siapa yang membuat anak ini begitu gila? Namun, saat ini, Lin Tian bergerak dalam gambar, dan langsung ke tempat untuk bermain virtual. Sebuah bayangan melintas di atas tempat itu, dan jalan napas berkata, bagaimana Anda tahu saya ada di sana? Karena jiwaku lebih kuat darimu. Lin Tian tersenyum pada bayangan yang bergerak dan berkata, bahkan roh abadi tidak dapat menangkapku, apalagi kamu adalah abadi emas. Yang lain adalah yang lain, saya adalah saya. Lin Tian tersenyum percaya diri dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku. Saya melihat bayangan itu tiba-tiba bergegas, segera bertemu Lin Tianxi, tetapi menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Bayangan itu belum bertemu Lin Tian, pertarungan Lin Tian dengan kekosongan telah berakhir, dan bayangan itu menghilang dengan cepat setelah dipukul. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana, nyaman? Sisi lain dipukul 2 kali berturut-turut, dengan cara yang sangat tidak nyaman, berani menyakitiku. Aku tidak hanya akan menyakitimu, tetapi juga menghancurkanmu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan bayangan itu bersenandung, matilah, pria sombong. Pada saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, menyerang Lin Tian dari segala arah. Namun, King Ming Timur dan pedang biru abadi tidak melihat dengan jelas sama sekali, dan bayangan itu telah mengenai Lin Tian. Aku sudah mati sekarang, kata yang tidak konstan dalam kegelapan. Su Tianmo bahkan mengancam, apakah ini masih abadi? Ketika semua orang berpikir bahwa Lin Tian pasti akan mati, bayangan itu menghilang, tetapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, apakah itu seranganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Binatang hantu dalam kegelapan ketakutan, dan pedang biru abadi dan Ming Hijau Timur merasa lega. Yin Chang dan yang lainnya bodoh. Satu persatu, mereka terlihat tidak bisa dipercaya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, keluar. Yah, aku tidak akan keluar, aku akan membunuhmu. Pihak lain selesai berkata, sekali lagi banyak bayangan sisa, tetapi kali ini benar-benar berlari ke benda langit hutan. Lin Tian segera memejamkan mata, dan kemudian jiwa itu menatap seekor anak kucing hitam yang menyerang jiwanya. Anak kucing itu bisa berubah into bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menjadi serangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan jiwa Lin Tian. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, aku akan menyerangmu ribuan kali, puluhan ribu kali, dan hasilnya masih sama. Si kecil yang mendengar ini tidak menyukainya, dia juga menyeringai, dan Lin Tian tersenyum, baiklah, giliranku. Anda, apa maksudmu? Sudah waktunya saya mulai. Lin Tian selesai, dan segera mulai melawan cara kepunahan virtual, dan sisi lain untuk melarikan diri. Namun, ruang kesadaran ditutup, yang membuat binatang hantu tidak bisa pergi sama sekali. Binatang hantu sedang terburu-buru dan menatap Lin Tiadao. Sebaiknya kamu membiarkanku pergi, atau Raja tidak akan membiarmu pergi. Raja? Ya, ada Raja Hantu dan binatang buas yang kuat di lembah Yuming. Dia adalah Raja kami dan tuanku. Jadi sebaiknya kau membiarkanku pergi, atau dia tidak akan mengampunimu jika dia tahu aku sudah mati. Binatang itu mengancam. Bab 2037 Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku telah melihat begitu banyak ancaman sepertimu. Saya tidak peduli apakah Anda melihat lebih banyak atau lebih sedikit. Bagaimanapun, kamu harus melepaskanku, atau aku tidak akan pernah selesai denganmu. Binatang hantu itu sedang dalam temperamen yang buruk.
Lin Tian tersenyum padanya. Apakah menurutmu aku akan takut padamu? Wah, jangan gila. Segera, kamu akan tahu bahwa aku mengerikan, binatang hantu itu berkata dengan marah. Dan Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk melihat betapa mengerikannya kamu. Anda, binatang hantu itu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, jika tidak, giliranku. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika binatang hantu itu melihat jiwa Lin Tian mendekatinya selangkah demi selangkah, dia mulai khawatir. Lin Tian tersenyum dan berkata, kekuatanmu bagus, aku membutuhkannya. Kamu membutuhkannya, binatang hantu kecil itu bingung. Ketika Lin Tian meraihnya dan mulai menyerap kekuatan jiwanya, binatang hantu kecil itu memarahinya dan ingin melepaskan diri dari Lin Tian. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, di ruang kesadaran Lin Tian, binatang hantu kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali. Ia hanya bisa berteriak pada Lin Tian dan menatapnya, kamu bajingan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia menyerap dan mendapatkan sesuatu tentang hutan dari ingatannya. Ada begitu banyak monster di hutan. Lin Tian kaget, melihat Lin Tian mengintip ingatannya, dia segera berkata, ketahui saja. Mereka kuat, apa hubungannya mereka denganmu? Lin Tian menjawab langsung kepada binatang hantu itu, jika aku mati, mereka akan membalas dendam untukku. Lin Tian tidak peduli, dia terus menyerapnya. Akhirnya, kekuatan binatang hantu itu menghilang, tetapi tidak. Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan, kekuatan jiwa hilang, kamu tidak menghilang. Aku binatang iblis langit dan bumi. Tahukah Anda apa namanya? Bahkan jika semua kekuatanku terbuang, aku masih bisa hidup. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, begitu. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda tidak akan melarikan diri. Jangan melarikan diri, saudara laki-laki dan perempuanku. Tuanku dan sekelompok bibi dan paman juga akan merasakan situasiku, dan kemudian datang untuk membersihkanmu. Hal kecil ini gila. Lin Tian mengangguk dan tersenyum dan berkata, oke, biarkan buku hantu mengendalikanmu dulu. Kendalikan aku, kamu bermimpi. Aku adalah monster langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa mengendalikanku. Lin Tian tidak percaya. Setelah mencoba, dia menemukan bahwa buku hantu tidak dapat mengendalikan hal kecil ini, yang membuat Lin Tian sedikit terkejut. Kamu anak kecil, kamu benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Ketahui saja, orang-orang bodoh, binatang hantu itu membenci cara, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bodoh, bukankah lebih bodoh bagimu untuk ditangkap olehku? Aku hanya dibodohi olehmu. Binatang hantu ini tertekan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tertipu, jelas bahwa kamu ingin bergegas ke tubuhku sendiri. Saya tidak peduli, Anda telah menyinggung perasaan saya, kamu sudah selesai, binatang hantu itu bersenandung. Lin Tian tersenyum aneh, lalu aku akan melihat bagaimana aku selesai. Dengan itu, Lin Tian memasukkannya ke dalam buku hantu. Kemudian ketika Lin Tian kembali sadar, dia melihat pedang biru abadi yang khawatir. Apa yang kamu lihat? Setelah melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, pedang biru abadi menghela nafas lega, tetapi matanya menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tentu saja. Apakah Anda pikir saya memiliki sesuatu untuk dilakukan? Lin Tian menertawakan pedang biru abadi, dan pedang biru abadi merasa malu dan berkata, bukan, itu hanya rasa ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, tidak omong kosong, ayo pergi. Pedang biru abadi itu ramah. Dia segera mengikuti langkah sang Lin Tian dan pergi dari sini bersama. Namun, King Ming Timur bingung. Namun, di sisi lain, Su Tianmo tercengang. Tidak apa-apa. Tidak hanya Su Tianmo, tetapi juga orang bodoh yang tidak konstan itu. Ada apa? Semua orang tidak tahu bahwa dia hanya bisa menatap Lin Tian seperti monster, sementara pria yang tidak konstan dan tertekan memandang Su Tianmo. Apakah ada yang kuat di balik ini? Luar biasa, pasti ada, tapi kami belum mendeteksinya. Tidak terdeteksi? Apa maksudmu? Kemudian gambar itu menghilang, dan Su Tianmo berkata dengan canggung, bahwa burung kita tidak bisa lagi memasuki kedalaman, karena kekuatan di sana, mereka tidak bisa masuk. Mendengar ini, Yin Chang tidak berdaya. Bukankah kita harus masuk? Jangan, Tuan Yin, itu terlalu berbahaya. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak tahu apakah anak itu hidup atau mati. Ketidakkekalan tersembunyi itu sangat tidak mau mengatakannya. Tetapi Su Tianmo menegaskan, orang dewasa tersembunyi, yakinlah, dia benar-benar mati. Yin Chang masih terburu-buru dan bertanya, apakah ada cara untuk melihat apa yang terjadi di dalam? Aku tidak bisa menahannya. Su Tianmo tidak berdaya, tetapi Yin Chang berkata dengan muram, itu hanya bisa menunggu. Sekarang Lin Tian dan yang lainnya melewati hutan, mendaki gunung, dan memasuki surga. Firdaus, ini bukanlah tempat yang biasa. Tidak ada tanaman di dalamnya, seperti kerajaan hantu, dan ada banyak binatang hantu yang kuat di dalamnya. Ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba di sini, monster itu menatap Lin Tian satu persatu, dan beberapa dari mereka mengepung Lin Tian. Pedang biru abadi menarik napas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat begitu banyak monster yang mengerikan. King Ming Timur tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama,
tetapi hanya bisa menggigil di sana, juga terlalu menakutkan. Lin Tian menertawakan kerumunan. Halo, satu persatu, monster-monster ini menunjukkan gading mereka dan marah. Beberapa dari mereka menatap Lin Tian, terutama salah satu dari mereka, dan berkata, "Wah, apakah kamu menangkap daun kecil kami?" Lobulus, "Ya, kucing dan hantu." Binatang hantu itu berkata dengan marah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang orang itu, dia ada di sini." Dengan itu, Lin Tian membiarkan pria bernama Xiao Ye keluar, dan begitu dia melihat teman-temannya, dia menangis dengan penuh semangat, "Cepat, selamatkan aku." Itu ketakutan, terutama ketika beberapa monster melihat bahwa kekuatan roh anak kucing itu hampir hilang, mereka bertanya satu persatu. "Xiao Ye, ada apa denganmu? Orang ini, aku tidak berguna." Anak kucing itu berkata dengan marah, dan hewan hantu memandang Lin Tian dan menemukan bahwa dia hanyalah peri emas, dan mereka bingung. Ketika anak kucing melihat bahwa semua monster tidak mempercayainya, segala macam penjelasan muncul, tetapi monster-monster itu masih tidak mempercayainya, sampai anak kucing itu berkata dengan muram, "Ngomong-ngomong, aku ditangkap olehnya, kamu harus menyelamatkanku." Setelah monster-monster ini saling memandang, seekor harimau raksasa datang, tergeletak di dekatnya, "Biarkan dia pergi." Lin Tian memandang harimau raksasa itu dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan dia pergi, tentu, tapi aku butuh kekuatanmu." Anak kucing itu sedang terburu-buru. "Semuanya, jangan dengarkan dia hanya ingin menelan pencapaianmu." Satu persatu, monster-monster itu menunjukkan penampilan galak, dan nafasnya dilepaskan, yang membuat King Ming Timur dan Pedang Biru Abadi lebih gugup. Bab 2038. Ketika monster-monster itu melihat pria besar ini, mereka ketakutan ke satu sisi. Jelas, pria besar ini ada di sini dan memiliki prestise yang besar. Ketika Xiao Ye melihatnya, dia bahkan berteriak, "Cepat, bantu aku." Wah, beberapa orang di Lin Tian ingin tertawa ketika mereka mendengar nama itu, tetapi Pedang Biru Abadi dan King Ming Timur memegangnya, jadi binatang hantu itu sangat mengerikan. Hanya melihat ini terlihat seperti harimau, tetapi ekornya sebenarnya sangat binatang hantu. Dua mata berkelap-kelip cahaya hitam untuk menatap Lin Tian. "Biarkan dia pergi." "Bagaimana jika saya tidak?" Lin Tian menertawakannya, tetapi teriakan besar ini, jentikan ekor, kecepatannya sangat cepat, sekali menjerat anak kucing itu, lalu mengisap melewatinya, kembali. Saat ini, seperti saat itu, King Ming Timur dan Pedang Biru Abadi tidak mengerti sama sekali, jadi mereka berdua tetap tinggal. Lin Tian diam-diam menatap binatang hantu ini, sementara binatang hantu itu menatap Lin Tian. Aku benar." Anak kucing itu berteriak di belakang teriakan besar ini. "Teriakan besar, bersihkan orang itu, dialah yang menyedot saya. Aku akan memperbaikinya." Teriakan besar ini mengucapkan kalimat, dan kemudian ekornya lagi, pernah menjerat Lin Tian, dan kemudian kekuatan pengikat yang kuat mengikat Lin Tian. Lin Tian ditarik ke depan teriakan besar di sisi lain, dan anak kucing itu melompat, "Bagus." Lin Tian tersenyum pada anak kucing itu, "Kau pikir kau sudah mendapatkanku? Omong kosong, teriakan besar dapat langsung mengikat kekuatan jiwamu dan membuatmu tidak berguna," kata anak kucing itu penuh kemenangan. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan teriakan besar itu menatap Lin Tian dengan cara yang dingin. "Mengapa kamu ingin menyedot kekuatannya?" Tidak ada alasan. Lin Tian tersenyum mendengar teriakan besar itu, dan teriakan besar itu berkata dengan dingin, "Kami tidak pernah menyakiti orang, tetapi jika seseorang berani menyakiti kami tidak akan sopan." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak sopan?" "Tentu saja, aku memakanmu." Teriakan besar selesai, membuka mulut besar, bergegas ke Lin Tian, dan kemudian menelan Lin Tian. Anak kucing itu langsung bersukacita. "Oke, bagus." Oriental King Ming menatap Pedang Biru Abadi dengan cemas. Apakah dia akan baik-baik saja? "Yah, seharusnya tidak apa-apa, atau aku harus mati sekarang?" Pedang Biru Abadi tahu bahwa dia dan Lin Tian adalah satu. Jika Lin Tian mengalami kecelakaan, dia akan mengalami kecelakaan, jadi dia memutuskan bahwa Lin Tian harus baik-baik saja. Tetapi monster dan binatang buas di sekitarnya serakah, dan mereka ingin memakannya. Tapi anak kucing itu memandang Dahu dan berkata, "Dahu, apakah orang itu sudah mati?" "Belum." Hembusan napas besar itu bisa merasakan sesuatu bergerak di tubuh lagi, sehingga alisnya berkerut. "Bagaimana mungkin? Dia seharusnya mati." Anak kucing itu bingung, dan teriakan besar itu tidak berdaya. Saya tidak mengerti." "Bagaimana sekarang?" Anak kucing itu sangat tertekan, dan teriakan besar itu ragu-ragu. "Tidak apa-apa, aku akan terus memperkuat." Selesai mengatakan, teriakan besar ini terbaring, dan binatang hantu lainnya penasaran untuk melihat. Adapun anak kucing itu menantikan itu. Namun, saat ini, saya di perut binatang hantu. Lin Tian meletakkan tangannya di perut binatang hantu itu, dan kemudian menyedot kekuatan sisi lain. Binatang hantu itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dan bahkan memarahi, "Apa yang kamu lakukan, nak?" "Tentu saja itu menyedot kekuatanmu. Ini adalah teriakan besar dan kejutan besar. Saya ingin mengeluarkan Lin Tian.
tetapi jika Lin Tian tidak keluar, saya akan membawanya ke sana. Jadi Hu besar, yang sedang berbaring telentang, tiba-tiba berguling-guling di tanah, seolah kesakitan, sementara monster lainnya ketakutan. Anak kucing hewan hantu itu lebih bingung, teriakan besar, "Ada apa denganmu?" Aku merasa sangat sakit, ini berteriak menyakitkan, tetapi kucing kecil itu sedang terburu-buru, dan mulai berteriak kepada hewan lain, "Cepatlah, kamu masuk, tolong." Masuk, hantu dan binatang buas itu saling memandang, dan jalan napas anak kucing itu adalah masuk ke dalam perut. Monster-monster ini mengeluarkan suara, dan kemudian satu persatu membentuk bayangan ke dalam tubuh Wop. Di satu sisi timur, King Ming ragu, dia tidak akan main-main di perut binatang hantu ini, kan? Tergantung pada situasinya, dia membunuh binatang itu. Pedang biru abadi tersenyum dan berkata, sementara King Ming timur tiba-tiba rileks, itu bagus. Namun, itu adalah adegan lain di perut binatang hantu ini saat ini. Hanya sekelompok hewan hantu yang ditelan oleh Lin Tian satu persatu, dan akhirnya mereka melarikan diri. Adapun teriakan keras mereka sendiri, mereka menjadi sedikit lemah. Sampai setengah jam kemudian, Lin Tiandi keluar dari tubuh, dan Lin Tian melihat hantu-hantu yang melarikan diri ini dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak membunuhmu, itu karena kamu tidak terlalu buruk." Saat ini, semua hewan hantu di sini telah ditinggalkan. Jika Lin Tian ingin membunuh mereka, itu sangat mudah. Oleh karena itu, hewan hantu ini menghargai melihat Lin Tian. Kaisar Abadi Pedang Biru menatap Lin Tian dan menemukan bahwa dia memiliki 7 bintang dan Ratu Emas terkejut, 7 bintang. Lin Tianen berkata sambil tersenyum, "Ini 7 bintang, tidak masalah untuk melakukan serangan umum Xiandi." Kuat, Pedang Biru Abadi menyembah jalan, dan King Ming Oriental maju untuk mempelajari cahaya keemasan pada Lin Tian. Ini benar-benar berbeda. Tapi anak kucing itu sedang terburu-buru, "Kamu penjahat." "Anak kecil, jika aku jahat, kalian monster harus mati." Lin Tian tersenyum padanya, dan anak kucing itu berkata dengan marah, "Tunggu, tuanku akan datang, dia akan membunuhmu." "Oh, kemudian biarkan itu datang, sehingga saya dapat meningkatkan pencapaian saya." Lin Tian menertawakannya, dan anak kucing itu sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya, sementara teriakan besar itu berseru, "Xiao Ye, berhentilah membuat keributan, dan istirahatlah. Aku ingin memanggil tuanku." Anak kucing itu terus menghentakkan kakinya, sementara tanah terus bergetar seperti gempa bumi. Ming hijau timur itu mengejutkan, anak kecil ini, semua tidak memiliki kekuatan jiwa, mengapa masih memiliki kekuatan yang begitu besar menginjak kaki? Pedang biru abadial juga ragu, tetapi Lin Tian menatap anak kucing itu dan bergumam pada dirinya sendiri, hantu dan binatang buas di langit dan bumi benar-benar berbeda. Teriakan besar itu kemudian menghela nafas tak berdaya, sampai di mana-mana mulai gunung gua bergetar, anak kucing itu bersemangat tanpa henti, "Tuanku datang." Pada saat ini, sebuah patung batu besar muncul, yang tidak bisa dilihat sama sekali, tetapi nafas yang kuat di dalam bertanya, "Lobulus, kataku, jangan ganggu aku jika kamu tidak ada hubungannya." "Tuan, datang dan lihatlah." Semua orang telah ditinggalkan olehnya. Anak kucing itu salah menunjuk ke arah Lin Tian. Di patung batu binatang hantu, pindai sekeliling, lihat sekelompok binatang hantu yang kuat, tiba-tiba tidak ada kekuatan jiwa, segera terkejut, "Ada apa?" Monster-monster itu bergegas ke arah mereka dan mengeluh satu persatu. Sementara anak kucing itu bahkan menyalahkan Lin Tian. Adapun monster di patung batu, mereka datang ke jalan napas, manusia yang penuh kebencian. Kemudian hantu yang kuat menjadi gelombang besar, yang langsung menghantam Lin Tian dan yang lainnya, dan mereka bertiga terbang. Anak kucing itu sangat bersemangat. "Oke, bunuh mereka."